Tombol berikut dapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Untuk imunitas tubuh kita. Subhanallah. Kalau sakit baru berjemur, Dok ya? Ya, kalau dia dijemur. Jadi ada anekdot seperti apa? Orang seperti burung gitu. Dikurung, disiram, kemudian habis itu bersiul di medsos. Allahu Akbar. Nasallallahu al-afiyah. Cepatlah. Siap, Dok, kayaknya udah jam 7.30, Dok. Kalau mau dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum kajian kita mulai, bolehlah saya bacakan adab kajian online ini. Satu, peserta mohon memutkan audio. Bagi akhwat mohon menonaktifkan video. Selama kajian berlangsung mohon disimak dan tidak sibuk sendiri. Ikat ilmu dengan catatan. Kita siapkan Al-Quran. Pertanyaan boleh secara langsung dengan raise hand dulu atau ketik di kolom chat. Kita ikhlaskan niat kita semata mencari ilmu agama dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar Allah taala memudahkan kita dalam memahami kajian ilmu agama ini. Kajian ini disiarkan live streaming di channel YouTube Kajian Islam Bukijaya. Kajian-kajian yang terlalu juga bisa disimak kembali di channel YouTube. Mohon like and subscribe channel YouTube Kajian Islam Bukijaya. Mohon follow up Instagram dan Kajian Bukijaya. Untuk infak agar kajian ini bisa terus berlangsung dengan baik, kiranya yang berkenan menyisikan sebagian rezekinya bisa transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan rekening 7139023484 atas nama Dr. Tina Wajar Wati. Demikian saya kira puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan melimpahkan 4 nikmat utama yang luar biasa ini kepada kita semua, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat yang keempat, yang terakhir, yang acap kali sering kita juga lupakan, yakni nikmat silaturahmi. Apalagi nikmat silaturahmi dalam majelis ilmu yang saat ini kita bersama ikuti ini. Terlebih majelis ilmu Kajian Islam Syiral Bukijaya kali ini dibimbing oleh
sosok seorang ustadz yang sangat alim, yakni Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah MA. Dari data biografi yang sempat saya intip, beliau alumnus Universitas Madinah dengan hasil disertasi yang sangat luar biasa, summa cum laude. Barokallah. Puji syukur kita ikut merasa bangga. Semoga Ustadz Syafiq Rizal Basalamah senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmat barokah dengan kesehatan yang prima dan umur yang panjang. Terima kasih ucapkan atas berkenannya Ustadz mengisi sebagai narasumber pada kegiatan di sore ini. Hari ini Ahad 2 Zulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan 11 Juli 2021 Masehi. Topik kajian kali ini adalah adab berpakaian. Nanti bisa dibahas secara lebih mendalam, lebih detail, adab berpakaian secara umum, seharian bagi muslimin dan muslimah. Yang kedua, adab berpakaian khusus pada waktu sholat. Terkait dengan adab berpakaian pada muslimah yang dengan ikonnya jilbab atau hijab, saya sedikit ada cerita. Saat itu tahun 1980-an, saya pernah ikut menandatangani petisi ke pihak rektorat agar muslimah boleh memakai jilbabnya di foto pengenal kartu mahasiswa. Pada masa itu memang kira-kira dari 10 mahasiswa muslimah baru ada 1-2 yang memakai jilbab. Tapi sekarang memang sudah berubah, sudah sebaliknya. Boleh jadi 10 mahasiswa muslimah hanya mungkin ada 1-2 yang tidak memakai. Masya Allah. Kepada para guru-guru besar, para profesor, para dosen, dan para senior di lingkungan Bodhijaya, kami aturkan salam taklim dan salam takzim. Kepada seluruh teman sejawat dan adik-adik junior, salam hangat selalu dari kami. Kepada yang terhormat, yang dimuliakan Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah, waktu dan tempat kami persilakan. 1 jam untuk isian materi tausiah dan setengah jam untuk tanya jawab. Untuk panduan diskusi pada peserta boleh membuka Al-Quran, coba dilihat surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 26 dan 31. Kemudian surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 59. Dan surat An-Nur, surat ke-24, ayat 31. Semoga dengan membuka itu kita bisa bersama-sama lebih mantap dalam berdiskusi pada sore ini. Kami salam Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal, Rabb alam semesta ini. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Dan dengannya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita. Yang sampai hari ini negeri kita, bangsa kita, dan masyarakat kita masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Tiada tempat untuk meminta pertolongan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap kita menghadapi masalah, baik itu penyakit atau yang lainnya, yang pertama harus kita ingat adalah Allah Rabbul Alamin. Sebelum kita ingat sama dokter, sebelum kita ingat sama rumah sakit, sebelum kita ingat sama kawan kita, yang pertama kita ingat adalah Allah, karena dialah yang menciptakan kita. Dan hanya dia sejatinya yang dapat menyelesaikan urusan kita. Begitu pula kita meminta pertolongan kepada Allah dalam urusan agama. Dan kita tahu setan tidak pernah berhenti untuk menyesatkan kita,
baik lewat pintu syahwat atau lewat pintu syubuhat. Itu kerancuan-kerancuan yang ditebarkan sehingga seorang muslim bisa takut dengan agamanya sendiri. Bahkan terkadang tidak sedikit yang menolak ajaran agama. Bukan karena syahwatnya, tapi karena kerancuan-kerancuan dalam beragama yang membuatnya jadi bingung. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau menyampaikan kepada kita bahwa 10 awal Dzulhijjah adalah hari-hari terindah sepanjang masa. Jangan sampai hari-hari ini pergi meninggalkan kita, sedangkan kita tidak pernah merasakan kalau ternyata hari-hari indah itu pernah kita lewati. Dan semoga salat bersambung untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibati fillah. Kalau bicara berpakaian, agama Islam memberikan perhatian yang sangat dalam urusan pakaian ini. Kenapa? Pakaian ini salah satu pembeda antara manusia dengan binatang. Coba kita lihat. Adakah binatang yang berpakaian? Nggak ada. Kecuali manusia yang ingin binatang piaraannya seperti dia. Dia punya kucing dikasih baju. Ada yang punya anjing dikasih pakaian. Tapi secara hukum nggak ada satupun binatang yang berpakaian. Sehingga ini menjadi sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Dia berpakaian. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-A'raf ayat 26 dan 27. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan siapa yang mau membacakan, Dok? Masih mute kayaknya, dokter. Ya, masih mute. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu di suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Barakallahu fiik. Pakaian ini nikmat.
Pakaian ini sebuah keistimewaan bagi anak Adam yang membedakan dia dengan binatang. Tapi tentunya libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan. Keimanan seseorang. Karena boleh jadi ada orang-orang yang berpakaian tapi tindakan dan kelakuannya seperti binatang. Padahal pakaiannya tertutup. Seorang laki-laki dengan jas yang mahal dan mewah. Tapi ternyata tidak ada pakaian takwa di dirinya. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan sebagian manusia, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Balhum adall. Bahkan mereka lebih tersesat daripada binatang ternak. Allah mengingatkan kita pula dengan kisah bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa pernah terbuka auratnya. Dan diingatkan, jangan sampai kalian membuka aurat kalian dengan dosa yang dikerjakan. Tapi ternyata setan berhasil menggoda manusia. Dan sekarang pun kita melihat berapa banyak orang yang membuka pakaiannya dengan sukarela. Padahal Allah katakan, hati-hati sama setan. Setan itu akan membisikkan keburukan kepada manusia yang dianggap indah. Jadi ada laki-laki, ada perempuan yang terbuka auratnya, tapi dia merasa indah. Padahal kita tahu, yang tidak berpakaian itu binatang. Ahibati fillah, sejatinya pakaian itu disyariatkan untuk menjaga masyarakat. Sebagian merasa, kenapa kok diatur sih berpakaian? Kita nggak lihat, dokter aja ada pakaian yang ditetapkan buat mereka. Polisi ada pakaian yang ditetapkan buat mereka. Untuk membedakan antara polisi dan yang bukan polisi. Begitu pula tatkala disyariatkan pakaian buat seorang muslim, muslimah, dimanapun mereka hidup sejatinya untuk membedakan dia dari yang lainnya dan untuk menjaga masyarakat dari kekejian, dari kefasikan, dari perzinaan, dari kekotoran. Maka kalau dikatakan kenapa banyak terjadi perzinaan, kenapa banyak terjadi pelecehan kepada wanita, sampai pernah kejadian di Jakarta, seorang pemuda yang baru belajar ya, dia naik mikrolet dulu. Dia kuliah bersama kita. Dia naik mikrolet, cerita kawan nih. Kemudian ketika itu di mikrolet banyak perempuan yang pakai rok-rok mini. Yang mau ke kantor mereka. Sama nih kawan, dilihatin tuh pahanya perempuan. Akhirnya perempuan itu risih. Mengatakan kepada laki-laki, Mas kok ngeliatin terus? Loh, Mbak kok dibuka? Bukankah Mbak ketika membuka itu supaya kita melihat? Kan tujuannya itu. Akhirnya dia turun dari mikrolet dikatakan. Sahih. Mereka yang tidak mengikuti aturan dalam berpakaian biasanya akan membuat kekacauan. Di sebuah perusahaan, kalau ada karyawan yang tidak taat dengan pakaian yang ditetapkan, akan ada surat peringatan. SP1, SP2, lalu dikatakan silakan cari tempat kerja di yang lain. Ahibati fillah, kalau bicara tentang adab berpakaian, bagaimana seharusnya muslim dan muslimah berpakaian? Jadi kita nggak bicara tentang muslimah aja, tentang kita sebagai seorang laki-laki, gimana sih berpakaian? Yang pertama,
pakaian itu harus menutupi aurat. Karena diturunkan pakaian, kata Allah, yuwari sawatikum, untuk menutupi aurat kalian. Itu tujuan utama, untuk membedakan kalian dengan yang namanya binatang. Kalian tutupin. Binatang nggak ditutupin, terbuka dia. Ya namanya binatang. Maka bagi kaum laki-laki hendaknya pakaian yang dia pakai itu menutupi auratnya. Apa yang harus ditutupi oleh laki-laki? Antara laki-laki sama laki-laki, antara laki-laki dengan perempuan. Maka jumhur ulama berpendapat bahwasanya aurat laki-laki itu bainas surrati warrukbah. Antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut tidak termasuk aurat. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Bagaimana tatkala Rasulullah SAW berada di sebuah kebun, beliau duduk di atas sumur, lututnya tersingkap, dan beliau tidak menutupnya. Artinya bukan nggak nutup, pakaiannya menutup. Sebenarnya pakai sarung, tapi ketika duduk menjulurkan kakinya, lututnya kelihatan. Dan disebutkan dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qadin kashafa an rukbatayhi, telah tersingkap kedua lututnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bicara tentang pusar. Pusar ini nggak termasuk aurat. Jadi yang aurat itu antara pusar sampai lutut. Ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad, bahwasanya Umair bin Ishaq mengatakan, kuntu ma'al Hasan bin Ali. Suatu hari aku bersama Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi SAW. Falaqiyana Abu Hurairah. Ketika itu berjumpa dengan kami Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqala arini uqabbil minka haitsu ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbil. Tunjukkan kepadaku tempat Nabi menciummu. Lalu Hasan membuka bajunya, tampak pusarnya, dan dikecup sama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala karena Nabi SAW pernah mengecupnya. Kalau aurat maka tidak akan dibuka. Ini menunjukkan, dan biasanya kalau kita tahu ya, orang pakai sarung itu terkadang di bawah pusarnya. Karena memang pusar itu tidak termasuk aurat. Ini menurut pendapat yang lebih kuat. Walaupun ada pendapat yang lain yang memasukkan pusar kepada aurat atau rukbah kepada aurat. Tapi yang sahih, lutut tidak termasuk aurat. Adapun bagi wanita, mana yang harus dia tutupi? Yang perlu ditutup oleh wanita ini seluruh tubuhnya. Seluruh tubuh wanita, kecuali di sini terjadi perselisihan di antara para ulama. Yang diperselisihkan itu wajah, telapak tangan, baik yang depan atau belakang, kemudian telapak kaki. Ini yang diperselisihkan. Sedangkan yang lainnya sepakat para ulama. Sehingga kalau ada seorang yang mengatakan, enggak, bukan aurat, lutut bukan aurat, leher bukan aurat, bahkan sebagian berpendapat perempuan itu pakai baju, ya sudah, yang penting sopan. Kalau bicara sopan, siapa yang punya aturan tentang sopan ini? Kalau bicara tradisi orang beda-beda. Di beberapa suku, kadangkala mereka perempuan pakai sarung doang, dadanya kelihatan, sopan. Ini di beberapa suku. Di tempat lain mungkin enggak sopan itu. Sedangkan aturan pakaian ini Allah yang menetapkan. Kalau tadi Dr. Ahlan menyebutkan ya, tahun 80-an itu,
sempat terjadi gejolak di negeri kita. Tahun 89, 90 itu bagaimana ada buku yang berjudul Revolusi Jilbab kalau nggak salah. Karena memang dahulu itu dari 10 orang muslimah yang pakai jilbab itu mungkin cuma 1, mungkin 2. Dan jilbabnya pun ya sekedar jilbab biasa aja gitu. Anak ingat bagaimana proses anak punya ibu pakai jilbab itu. Pelan-pelan ganti lagi, dulu pakai jilbab yang hanya penutup kepala doang, telinganya masih kelihatan, lehernya masih kelihatan ya. Mungkin kita ingat ada jilbab yang cuma ditaruh di atas kepala, rambutnya kelihatan ya. Ada proses itu yang dilewati. Padahal yang anak herankan juga, kenapa terjadi itu? Pemahaman agama yang kurang. Dan kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Pada tahun 78. Tahun 78. Di Colorado itu terjadi konferensi gereja-gereja sedunia. Ada 150 negara yang mengikuti. Salah satunya tahun 78 itu, salah satunya ada delegasi dari Indonesia. Ketika memaparkan paper mereka disampaikan bahwasanya di Indonesia ini ada 2 macam Islam. Yang satu Islam abangan, yang satu Islam santri, seperti itu. Dan disebutkan di sana Islam Arab itu belum sampai. Jelas mereka menyebutkannya Islam Arab itu belum nyampe. Dia mengatakan buktinya apa? Tahun 78 tuh. Buktinya belum terlihatnya jilbab di Indonesia. Dalam pandangan penulis ini, jilbab itu adatnya orang Arab. Artinya Islamnya orang Arab tuh. Makanya sampai ada istilah Islam Nusantara. Karena beda nih. Padahal Islam tuh satu. Mau dimanapun berada, Islam tetap satu. Dia sebutkan di sana. Islam Arab ini berhenti di India. Jadi belum sampai ke Indonesia. Akan tetapi arusnya sudah mulai terlihat. Akan masuk ke Indonesia. Tahun 78. Dan disebutkan salah satu motor penggerak Islam yang dari Arab ini. Siapa? Muhammad Nasir. Jelas nama orang itu disebutkan dalam paper itu. M. Nasir. Memang M. Nasir pada waktu dengan dewan dakwahnya ya. Yang awalnya dengan masyuminya, kemudian di dewan dakwah bergerak dalam bidang dakwah. Dan subhanallah, terjadinya revolusi jilbab itu ya peran para ulama ya. Bukan hanya beliau, yang lainnya, MUI sendiri. Bagaimana kemudian mereka berusaha untuk memberikan pemahaman yang benar tentang Islam. Begitu pula dengan riba. Bagaimana tahun itu juga mulai MUI itu memikirkan tentang bank yang tanpa riba. Muncul akhirnya bank muamalat. Jadi bersamaan jalannya ini. Berkaitan dengan aurat wanita yang harus ditutupi, tadi sudah disampaikan bahwasanya semua sepakat harus ditutupin semua tubuh wanita tersebut. Hanya terjadi khilaf, apakah wajah itu masuk aurat atau tidak. Sebagian berpendapat wajah itu aurat. Sehingga wajib ditutupi. Ana lihat pendapat yang juga kuat, enggak, wajah itu enggak aurat. Bersama telapak tangan, depan dan belakang. Ada lagi yang berpendapat telapak kaki itu juga enggak aurat. Karena gimana perempuan ketika sholat kadangkala dia sholat, sujud, telapak kakinya kelihatan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fiik. Kita lihat ternyata jilbab ini bukan tradisi orang Arab. Ketika 13 tahun di kota Mekah, istri Nabi Khadijah radhiyallahu taala anha tak pakai jilbab. Pakai baju biasa. Baju yang dipakai oleh orang-orang Arab. Yang dikatakan sopan. Pakai baju yang sopan. Kemudian ketika sampai Madinah, tahun pertama istri-istri Nabi yang nggak pakai jilbab. Tahun kedua tidak. Tahun ketiga, keempat, dikatakan tahun kelima turun jilbab nih. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi SAW agar menyuruh istri-istrinya, menyuruh putri-putrinya. Sebelum nyuruh orang lain, ya istri kita lah yang disuruh, anak kita lah yang disuruh. Kemudian wanisa'il mu'minin, dikatakan wanita-wanita orang-orang yang beriman. Di kota Madinah ketika itu Nabi hidup sama orang-orang Yahudi. Ada orang-orang Yahudi tinggal bersama mereka. Ada mungkin sebagian musyrikin yang tinggal di sana. Maka mereka nggak masuk dalam perintah ini. Ini perintah buat wanita-wanita yang beriman. Apa yang mereka lakukan? Mengulurkan jilbab mereka kepada tubuh mereka. Diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dzalika adna ayyu'rafna, supaya mereka lebih diketahui bahwasanya mereka wanita merdeka, wanita muslimah. Karena ada wanita-wanita nakal yang mereka nggak pakai jilbab. Maka untuk membedakan disuruh pakai jilbab agar mereka tidak digangguin. Kemudian di surat An-Nur ayat 31 ya, nanti dilihat bagaimana Allah membuat aturan bahwa ternyata wanita itu berhias, tapi hiasannya tidak boleh ditampakkan. Kecuali yang nampak, sudah ya pakaian mereka, yang ada di tangan yang memang nampak. Ya. Seperti itu. Tapi kalau yang tersembunyi, maka yang boleh melihat hanya mahramnya, hanya suaminya. Seperti jadi, adab yang pertama adalah pakaian seorang muslim atau muslimah itu harus menutup aurat. Menutup aurat itu tidak sempit, tidak press body, tidak menampakkan lekuk tubuhnya. Karena dia suruh berpakaian agar tidak menggoda. Yang laki-laki juga seperti itu. Kemudian yang kedua, pakaian itu nggak boleh menyerupai. Pakaian laki-laki nggak boleh menyerupai pakaian perempuan. Pakaian perempuan nggak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin minar rijali bin nisa wal mutashabbihat minan nisa'i bir rijal. Dilaknat sama Rasul SAW. Lelaki yang menyerupai wanita. Wanita yang menyerupai laki-laki. Begitu pula dalam perkara pakaian. Semua sudah ada fitrahnya masing-masing. Laki-laki ya pakai bajunya laki-laki gitu loh. Perempuan pakai bajunya perempuan. Walaupun kita lihat di masa sekarang ini, ya kadangkala kita bingung. Melihat yang di depan kita ini cewek apa cowok?
karena pakaiannya sudah sulit untuk dibedakan. Yang ketiga, pakaiannya nggak boleh libasu syuhrah. Syuhrah itu artinya yang membuat orang-orang jadi mandangin kita, ngeliatin kita, baik karena pakaiannya nggak ada di tempat itu, nggak ada yang pakai. Baik pakaiannya karena terlalu mewah, atau pakaiannya terlalu jelek. Rasulullah SAW mengatakan, man labisa thawba syuhratin fid dunya, albasahullah yawmal qiyamah thawba madhallatin. Rawahu Ahmad. Barang siapa yang pakai baju syuhrah, baju ketenaran. Orang kepingin tenar dengan bajunya di dunia, maka Allah akan berikan pakaian kehinaan kepada dia kelak pada hari kiamat. Kemudian adab yang keempat, bajunya nggak boleh ada gambar-gambar yang bernyawa atau ada gambar-gambar salib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, kata Aisyah, dulu kita tahu banyak pakaian yang datang ke Arab itu banyak dari Yaman, yang waktu itu dibawa kekuasaan Nasrani. Banyak dari Syam, Romawi, yang mereka juga Nasrani. Yang pakaian-pakaian itu ya sesuai dengan tradisi mereka. Ada gambar salibnya, kadangkala ada simbol-simbol mereka. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u fi baitihi thawban fihi taslib illa naqabah. Rawahul Bukhari. Nabi alaihi salatu wasallam tidak membiarkan di dalam rumahnya ada baju, ada kain yang ternyata ada gambar salibnya, kecuali beliau akan menghilangkan. Maka hendaklah kita berhati-hati. Kadangkala pemain bola ya, pakaian mereka ternyata ada simbol salibnya. Kita tahu ya, bendera-bendera Eropa itu banyak mengandung unsur salib. Bendera Swiss umpamanya, salib. Bendera Denmark atau negara-negara lain, karena memang negara-negara itu adalah negara-negara salibiyin ya, yang dulu menyerang Palestina, yang berperang dengan Salahuddin Al-Ayyubi, ya Eropa ini. Itu syiar mereka, salib itu. Maka jangan sampai di pakaian kita ada lambang tersebut. Kemudian yang kelima, bagi laki-laki nggak boleh pakai emas dan sutra, kecuali karena darurat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW membawa di kanannya sutra dan membawa di tangan kirinya emas. Lalu beliau menjelaskan kepada para sahabatnya, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Kedua barang ini haram untuk lelaki dari umatku. Emas dan sutra. Jadi kadang-kala ya, orang-orang itu pakai kalung emas. Laki nih, nggak pantas, nggak boleh. Emas biar perempuan yang pakai gitu loh. Laki-laki ini ya seharusnya maco dia ya. Dia laki gitu. Yang berhias itu wanita. Sutra diperbolehkan untuk keperluan. Ada orang yang mungkin secara medis dia punya kulit yang sensitif ya. Harus pakai baju yang halus banget. Nggak ada masalah, berarti karena kebutuhan. Tapi kalau nggak ada kebutuhan nggak boleh. Hanya satu baju itu hanya boleh 4 jari sutranya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ceramah, beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW melarang memakai sutra bagi laki-laki kecuali maudhi isba'in. Kalau hanya 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian yang keenam, hendaklah tidak memanjangkan pakaiannya bagi laki-laki melewatin mata kaki.
Dan bagi wanita tidak lebih satu hasta dari betisnya. Jadi diatur pakaian itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Ma asfalal ka'baini minal izar fa finnar." Yang lebih dari mata kaki dari sarung itu tempatnya di neraka. Di hadis lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala." Allah tidak akan melihat kepada orang yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong. Sebagian ulama berusaha menggabungkan dua hadis ini seperti Al-Imam An-Nawawi. Beliau menyebutkan kalau memanjangkan pakaian tanpa sombong itu makruh. Tapi kalau memanjangkan pakaian dengan sombong tentunya haram. Artinya dua-duanya terlarang. Sebagian ulama mengatakan kalau memanjangkan pakaiannya tanpa sombong itu di neraka saja. Tapi kalau dengan sombong Allah nggak akan melihat. Artinya hukumannya lebih dahsyat lagi. Sehingga sekali lagi dua-duanya terlarang. Dari mana ketahuan sombong? Ya, biasanya akan meremehkan orang lain. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ketika melihat orang pakaiannya di atas mata kaki, kita ada perasaan orang ini buruk menurut dia. Hati-hati. Berarti ada sombong di diri kita. Adapun wanita, kita tahu ada pakaian-pakaian ya, gaun-gaun wanita yang panjang menjulur. Sampai kita lihat gaun pengantin ya, sampai digendong. Dan itu terlarang. Kata Nabi SAW, yang diperbolehkan itu hanya zira. Satu hasta. Dari mana? Dari tengah betisnya. Wala yazidna. Nggak boleh nambah dari situ. Kemudian yang ketujuh, di antara adab berpakaian adalah memakai dari kanan kita. Jadi kalau pakai baju itu, subhanallah. Pakai baju itu yang kanan dulu. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi sya'nihi kulli." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai memulai dengan kanannya dalam semua keadaan. Fi na'laihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Ketika beliau pakai sandal, beliau pakai yang kanan dulu. Kalau lepas kiri dulu. Kalau pakai yang kanan dulu. Kemudian ketika beliau menyisir rambutnya, dimulai yang kanan dulu. Ketika beliau berwudu pun, beliau mulai dengan yang kanan dulu. Hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Jadi kita tuh kalau pakai baju, ingat sama sunnahnya besar. Oh, Nabi suka dengan yang kanan. Kita pakai dengan yang kanan. Kemudian yang pakai baju baru. Ini kadang-kala kita lupa, jamaah. Siapa sih yang ngasih baju sama kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau pakai baju baru, beliau itu berdoa dan menyuruh kita berdoa. Apa doanya? Alhamdulillah, alladzi kasani hada thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Lihat, pakai baju baru kita diingatkan dengan kebesaran Allah, mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada aku pakaian ini, merizkikannya kepadaku tanpa ada daya dan kuasa dari aku. Nggak ada. Allah yang kasih. Jadi muslim itu jangan seperti Qarun. Yang kata, ana yang beli, ana yang usaha. Ini ana beli sendiri. Ketika engkau pakai, ingat sama Allah. Yang ngasih itu Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kalau Allah mau buat engkau di PHK dari tempat kerjamu, engkau akan di PHK. Kalau Allah mau cabut akalmu, engkau jadi orang gila, engkau nggak akan berpakaian. Sehingga muslim harus senantiasa yakin yang ngasih ini Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke-9 dianjurkan untuk pakai yang putih. Khususnya para lelaki. Kalau kita lihat ya pakaian dokter nih udah sesuai nih sama sunnah.
Bagaimana Nabi SAW mengatakan, ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khairi thiyabikum. Berpakaianlah yang putih dari pakaian-pakaian kalian, itu sebaik-baiknya pakaian kalian. Di hadis lain dikatakan, wa kaffinu fiha mautakum. Dan kafani orang yang mati di antara kalian dengan kain putih. Rawahu Ahmad. Dan hadis ini sahih. Sehingga ya kita dianjurkan pakai baju yang putih, tapi nggak harus. Nabi SAW ya pakai baju warna lain ya. Hanya saja warna putih ini warna yang nggak berwarna sebenarnya. Kemudian ketika ada kotoran nampak sehingga orang akan selalu bersih. Lalu dianjurkan memakai parfum bagi laki-laki dan wanita, kecuali tatkala mereka sedang berihram, nggak boleh pakai baju, nggak boleh pakai parfum. Kemudian perempuan nggak boleh pakai parfum ketika dia sedang berihdad, ketika suaminya meninggal dunia, dia tinggalkan parfum selama 4 bulan 10 hari. Kemudian perempuan juga nggak boleh pakai parfum ketika di hadapan kaum laki-laki. Bagaimana Rasulullah SAW kalau bicara parfum ya, beliau cinta banget. Hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Dicintakan kepada aku dari dunia kalian itu parfum dan wanita. Makanya kita kalau ke Mekah, ke Madinah, toko yang paling banyak itu toko parfum. Toko parfum di mana, man? Walhamdulillah di Indonesia beberapa tahun terakhir ini banyak toko parfum. Dianjurkan laki-laki untuk pakai parfum. Perempuan pakai parfum selama kondisinya tadi tidak ada laki-laki asing di sana. Rasulullah SAW mengatakan, ayyumam ra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu riha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang menggunakan parfum, kemudian dia melewatin laki-laki, sehingga laki-laki itu mencium aromanya, maka kata Nabi SAW, fahiya zaniyah, maka perempuan itu pezina. Rawahu Ahmad. Maka berhati-hati. Kemudian kita juga dianjurkan kalau ngelihat kawan kita pakai baju baru, maka kita mendoakan dia. Bagaimana Rasulullah SAW kalau ada orang pakai baju baru, beliau mengatakan, tubli wa yukhlifullahu lak. Baju ini akan usang. Baju yang kau pakai akan usang. Bayangkan pakai baju baru. Nabi mengingatkan, bajumu akan usang. Dan semoga Allah memberikan ganti buat engkau. Benar-benar kita ini diingatkan, dunia ini akan kita tinggalkan. Semua yang kita pakai, semua yang kita miliki sejatinya akan hilang. Jadi dalam kondisi berpakaian seperti itu. Kemudian adab yang selanjutnya, nggak boleh sombong dan nggak boleh berlebih-lebihan. Jadi kita boleh pakai baju apa saja sesuai dengan aturan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-A'raf ayat 32. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizqi qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamati kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Barakallahu fiik. Lihat, kita tuh nggak boleh mengharamkan semau kita. Dosa besar, jemaah.
ketika mengatakan ini nggak boleh, ini haram, sedikit-sedikit haram, itu haram. Engkau siapa? Nggak boleh. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan itu Allah Rabbul Alamin. Dan Allah mengutus Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau menjelaskan, innal halala bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Maka bicara pakaian, silahkan berpakaian. Asalkan dengan aturan. Di antara aturannya, nggak boleh sombong, nggak boleh berlebih-lebihan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Furqan ayat 67. Di mana Allah menjelaskan tentang sifat hamba-hamba Allah yang beriman. Seperti apa sih mereka kalau belanja, kalau beli baju, kalau beli motor, kalau beli mobil. Kayak apa mereka? Allah sebutkan di Al-Furqan ayat 67. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. tuh, Islam mengajarkan bagaimana cara belanja aja diatur. Ini menunjukkan keindahan agama kita. Begitu pula dalam berpakaian. Jangan berlebih-lebihan dan jangan bakhil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannah. Enggak masuk surga. Siapa enggak masuk surga? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Siapa yang di dalam hatinya ada seberat semut dari kesombongan. Lalu ada yang mengatakan, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan. Ada orang yang kepingin pakai baju bagus. Wa na'luhu hasan. Dan ingin sandalnya bagus. Lalu apa kata Nabi SAW? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Dan Allah cinta dengan keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kemudian di hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kulu washrabu watasaddaqu walbasu fi ghairi makhilatin wala saraf. Kalian silahkan makan, silahkan minum, silahkan bersodakoh. Makan, minum, keinginan diri kita. Sodakoh. Walbasu, dan berpakaianlah dengan syarat dua. Fi ghairi makhilatin wala saraf. Tanpa ada keangkuhan, tanpa ada kecongkakan, merasa lebih dari orang lain, meremehkan orang lain, dan tanpa ada berlebih-lebihan. Innallaha yuhibbu an tura ni'matuhu ala 'abdih. Rawahu Muslim. Allah tuh suka melihat nikmat yang Allah berikan ada di hambanya. Artinya silahkan kau punya nikmat, bajunya gantilah. Punya nikmat kasih rezeki, motornya udah tua, udah rusak-rusakan, ganti motornya, nggak apa-apa. Allah seneng. Sehingga tatkala kita menampakkan nikmat itu dengan niatan menunjukkan apa yang Allah berikan kepada kita, bukan sombong, kita akan dapat pahala. Kemudian ahibati fillah, kita diperintahkan untuk tawadhu, merendahkan diri. Abu Umamah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa pernah Nabi lagi bersama para sahabatnya, mereka berbicara tentang dunia. Lalu beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, Ala tasma'un? Ala tasma'un? Kalian dengar nggak? Kalian mendengarkan tidak? Innal badadha minal iman. Innal badadha minal iman. Sesungguhnya al-badadha, yaitu berpakaian yang biasa, itu termasuk dari keimanan.
Artinya menampakkan kesederhanaan itu termasuk dari keimanan. Jadi seorang muslim itu ketika berpakaian, oke, dia mampu beli yang mahal. Dia beli yang biasa aja. Bukan yang jelek ya, enggak. Tapi yang biasa aja. Itu termasuk dari keimanan. Kemudian di antara adab berpakaian adalah berpakaian yang bersih. Subhanallah jamaah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dalam hadis riwayat Abu Dawud, dia menceritakan, atana Rasulullah SAW. Suatu hari Nabi mendatangi kita, alaihi salatu wassalam. Fara'a rajulan sya'ithan qad tafarraqa sya'ru. Nabi melihat seorang lelaki yang rambutnya nggak karu-karuan, nggak disisir rambutnya kemana-mana. Faqala ama kana yajidu hadha ma yusakkinu bihi sya'ar. Apa enggak orang ini enggak punya sesuatu yang bikin rambutnya rapi? Lihat. Islam cinta dengan kerapian. Tapi ingat yang sesuai dengan kriteria, bukan sesuai dengan perasaan. Wa ra'a rajulan akhar alaihi thiyabun wasikha. Di majlis itu Nabi melihat juga ada orang yang bajunya kotor. Faqala ama kana hada yajidu ma'an yarsilu bihi thawbahu. Apa orang ini enggak nemu air untuk mencuci pakaiannya? Subhanallah, rawahu Abu Dawud. Sehingga seorang muslim dianjurkan pakai baju yang wangi, pakai baju yang bersih. Apalagi ketika hendak sholat Jumat, sholat berjamaah, ya. Sehingga dia benar-benar ya menghadap Allah dengan keindahan. Kemudian di antara adab berpakaian ini berkaitan dengan sandal ya. Nabi SAW itu melarang kita pakai sandal satu. Pakai satu sandal. Kadang-kadang yang satunya dipegang atau gimana. Beliau SAW mengatakan, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Jangan ada yang pakai sandal satu. Berjalan dengan sandal satu. Liyuhfihima jami'an. Au liyun'ilhuma jami'an. Hendaklah dia mengenakan kedua sandalnya atau menarik sandalnya dua-duanya. Dan di antara sunnah jamaah kita sekali-kali berjalan tanpa sandal. Ini untuk mengajarkan kerendahan hati kepada kita. Karena kadang-kala sandal itu membuat kita sombong. Sekali-kali pakai sandal yang biasa atau dilepas sandalnya. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan, فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالًا. Ini pernah melihat ada sahabat yang bajunya jelek gitu loh. Nabi tanya, engkau punya apa gitu loh. Aku punya kambing, dia cerita, punya uang banyak dia ternyata. Tapi bajunya jelek. Maka Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ وَكَرَمَتِهِ. Kalau Allah memberimu harta, hendaklah engkau tunjukkan bekas nikmat, bekas kemuliaan yang Allah berikan kepadamu. Dan sebagai penutup, Rasulullah SAW pernah mengatakan, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua penghuni neraka yang aku belum melihat keduanya. Artinya di masa Nabi SAW belum ada. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas. Yang satu adalah satu kaum laki-laki yang di tangan mereka ada cemeti-cemeti seperti ekornya sapi. Yang dengannya mereka mendolimin rakyat. Mendolimin masyarakat. Mendolimin manusia. Yang kedua, nisa. Wanita-wanita. Kasiyatun. Ariyatun. Ma'ilatun. Mumilatun. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila. La yadkhulnal jannah wa la yajidna riha. Yang pertama, wanita-wanita yang berpakaian. Berpakaian. Tapi telanjang. Jalannya berlenggak-lenggok. Seharusnya dia jalan biasa berlenggak-lenggok
untuk mencari perhatian laki-laki dan mengajak perempuan lain supaya seperti dia. Rambutnya disanggul tinggi-tinggi seperti punuknya onta yang miring. Kata Nabi SAW, la yadkhulnal jannah. Mereka tidak masuk surga. Dan mereka tidak mencium baunya surga. Rawahu Muslim. Maka dalam berpakaian, tolong setiap muslim dan muslimah itu belajar aturannya bagaimana, adabnya bagaimana. Seperti seorang dokter, ada aturan. Kadangkala hari ini pakai batik, ya dia pakai. Kenapa? Karena itu aturan. Dan di dalam agama kita juga ada aturan dalam berpakaian. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator, ke dokter. Jazakumullah khairan, Dok. Tafadhal. Terima kasih sekali, Barakallah Pak Ustadz Dr. Syafik Salamah atas tausiahnya yang begitu dalam, sangat menambah ilmu buat kita, menambah hasanah, terutama dalam berpakaian, dan mencerahkan. Karena semuanya itu pada akhirnya adalah untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para peserta, sekarang ruang tanya jawab. Untuk yang termin pertama, tanya jawab langsung, bisa di mute-nya dibuka, videonya dibuka, langsung diajukan kepada Pak Ustadz dengan 3 pertanyaan. Silakan yang berkenan untuk menanyakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Tafadhali. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustadz waktunya. Yang mau saya tanyakan gini Ustadz, ketika saya memutuskan untuk berhijab, kan saya masih mempunyai pakaian-pakaian yang sebelum berhijab. Nah, itu sebaiknya apakah disimpan saja atau diberikan ke orang lain? Tapi kan takut, karena kan masih ada yang baju-baju tangan pendek, misalkan seperti itu, atau celana jeans levis, atau yang masih membentuk aurat. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, ada yang ketinggalan tadi. Yang kita bicarakan tadi buat wanita pakaian di luar. Jadi untuk di dalam rumah, perempuan itu bebas pakai baju apa saja yang dia sukai, khususnya ketika di depan suaminya. Kalau di depan orang tuanya, maka dia pakai baju yang sopan, pakai baju yang tidak menimbulkan syahwat. Jadi kalau dikatakan pakaian-pakaian dia yang mungkin belum menutup aurat, sejatinya masih bisa dia pakai, tapi di rumah silahkan dipakai. Atau kalau tadi mau dihadiahkan pakaian tersebut kepada kawan-kawan perempuan yang sudah menikah, ya, yang dia juga sudah pakai jilbab, sehingga nggak mungkin pakaian itu dipakai untuk keluar sama mereka, Anda rasa bisa diberikan kepada mereka pakaian-pakaian yang memang secara agama boleh dipakai, tapi di dalam rumah atau di depan wanita-wanita yang lainnya. Dan subhanallah jamaah, kalau kita ngelihat ya, perempuan itu ketika kumpul sama perempuan, dia boleh buka jilbabnya. Dia boleh buka pakaian abayanya umpamanya. Karena sesama perempuan. Tapi kalau di depan orang laki-laki asing, baru dia pakai jilbabnya. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah yang punya pakaian-pakaian sebelum hijrah, pakaian itu masih bisa dipakai sebenarnya di dalam rumah, atau bisa dia hadiahkan kepada orang-orang yang akan mengenakannya juga di dalam rumah. Di depan suaminya, di depan keluarganya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Silakan untuk pertanyaan yang kedua. Ya, silakan. Kalau ada lagi pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, na'am, tafadhal. Afwan Ustaz.
Ustaz, mohon izin bertanya. Saya menutup aurat atau memakai jilbab itu Ustadz, itu sejak haji atau sejak saya membaca Al-Quran dan tahu kata ada ayat-ayat yang kan menutup aurat gitu Ustadz. Terus itu gimana caranya buat selama akil balik sampai saya menutup aurat itu bagaimana cara bertobatnya Ustaz? Yang kedua, kalau sekarang saya ini sudah lansia Ustaz. Terus gimana cara itu saya pernah tahu itu dapat info kalau sudah lansia itu boleh membuka aurat gitu. Tapi saya rasa kalau membuka aurat itu meskipun lansia itu saya kok merasa risih gitu Ustaz. Nah, siap, barakallahu fiik. Syukran Ustaz jawabannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya hibati fillah. Mungkin yang ditanyakan oleh ibu tadi mewakili banyak perempuan ya. Banyak mungkin yang baru berjilbab setelah berumur. Dikatakan oleh ibu tadi setelah berangkat haji. Padahal seharusnya wanita itu menutup auratnya menggunakan jilbab sejak akil baligh. Bayangin kalau umpamanya dia akil balighnya itu sejak umur 13 tahun atau 14 tahun atau 15 tahun. Sampai umur 40 tahun nggak pakai jilbab. Berarti selama 25 tahun dia tidak melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Allah loh yang memerintahkan pakai jilbab ini. Sekali lagi bukan adatnya orang Arab. Istri-istri Nabi nggak pakai jilbab sebelum turunnya ayat yang tadi kita bacakan. Setelah turunnya ayat tadi baru beliau pakai jilbab yang di surat Al-Ahzab tadi. Taib, apa yang harus dilakukan? Ya harus bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Maka menyesali adalah langkah pertama bertobat. Menyesal kenapa aku lakukan itu. Karena bisa jadi dosanya ini berentet sebenarnya. Kadang-kala dosanya itu memang nggak peduli sama agama. Bukan masalah jilbab aja. Nggak peduli sama urusan agama. Orang mau pakai jilbab, nggak pakai jilbab, urusan nafsi-nafsi itu urusannya. Kadang-kala ada manusia-manusia yang memang bahasa Arabnya itu al-i'rad anid din, berpaling dari agama. Nggak mau belajar agama, bahkan mengatakan agama itu opium yang memabukkan, agama itu mengekang manusia. Ada banyak pandangan miring kepada agama. Berarti dosanya bukan hanya nggak pakai jilbab, tapi dosa meremehkan agama. Kita harus menyesali hal itu. Kemudian bisa jadi kita nggak mau belajar agama. Kemudian dosa meninggalkan perintah Allah itu menyesali. Yang kedua meninggalkan. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Bertekad, ada tekad benar-benar kita nggak mau mengulangi. Yang keempat memperbanyak amal soleh untuk menutupin kesalahan itu. Perbanyak amal soleh kita. Semoga dengan itu Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, kalau kita kembali kepada Allah, Allah gembira dengan kembalinya kita. Dan kita senantiasa berbaik sangka sama Allah Jalla Jalaluh. Adapun berkaitan dengan wanita yang sudah lansia ya. Memang di surat An-Nur ayat 60 Allah Azza wa Jalla mengatakan wal qawa'idu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun an yadh'na thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizina. Dan untuk wanita-wanita yang sudah sepuh, yang dikatakan sudah duduk nih, udah tua, la tashtahi wa la tushtaha, yang dia nggak punya syahwat untuk menikah, dan orang lain juga kalau ngelihat dia udah nggak nafsu. Jadi ini menjadi standar kondisi perempuan ini. Dia sudah sepuh dan kondisinya
dia tidak menarik dan orang lain tidak tertarik lagi sama dia. Karena ada sebagian yang berpendapat menepus. Nggak, kadang-kala perempuan menepus masih muda dia. Belum lansia dan dia masih menarik. Perempuan yang seperti diperbolehkan untuk melekatkan pakaian mereka. Yakni pakai baju biasa dia. Diperbolehkan. Dengan catatan nggak boleh bersolek. Pakai lipstik, wajahnya dirias, nggak boleh. Artinya dia boleh meletakkan jilbab mereka dengan catatan tadi dia nggak bersolek. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, wa yasta'fifna khairun lahun. Tapi kalau perempuan itu tetap menjaga diri, itu lebih baik. Tadi yang ibu kata, anak risih mau buka. Iya, bukan diperintahkan untuk membuka jemaah, diperbolehkan. Anjurannya tetap dipakai jilbabnya. Tapi kadang-kala kita ngelihat ya ada orang-orang sepuh ya, yang sudah sepuh dia itu. Dia ribet kalau pakai jilbab. Kadang-kala dia duduk di depan rumahnya, ada perempuan-perempuan tua. Maka sejatinya dia sudah nggak dosa. Tapi kalau dia tetap memakai jilbab, itu akan lebih baik. Khairun lahunna, kata Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan terakhir yang ketiga, mengingat waktu sudah mendekati habis, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Izin bertanya Ustadz. Naam, tafadhali. Bagaimana cara menghadapi saat merasakan kebingungan dalam menjalankan syariat yang kadang terasa berat atau kadang juga kecolongan? Dan bagaimana cara menghadapi godaan setan seperti yang Ustadz sampaikan di awal, yang kadang membuat kita bingung akan kerancuan antara pikiran dan hati. Ana sudah berusaha menjaga ibadah, tapi kadang terasa kurang Ustadz. Kadang belum merasa ketenangan, seperti merasa hanya memperbagus di luar, tapi dalamnya masih belum Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, subhanallah jamaah. Setan itu tidak pernah berhenti menggoda manusia. Jadi wanita-wanita yang hijrah, yang mungkin dulu dia punya masa lalu yang kelam, ada banyak perintah Allah yang dia tinggalkan. Ada banyak larangan Allah yang dia langgar. Kemudian dia berhijrah. Kemudian dia bertobat. Kemudian dia mengenakan jilbabnya. Mulai menjaga diri. Setan yang akan menggodai tentunya akan lebih dahsyat lagi. Karena dia tahu orang ini sudah berubah. Bagaimana kita menjaga keistiqomahan kita? Bagaimana kita melaksanakan agama ini dengan nyaman, bukan terpaksa? Karena kita tahu la ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Nggak enak, orang dipaksa itu nggak enak. Allah ingin hubungan dia sama hambanya di atas keridhaan, di atas cinta. Kita dapat melihat ya, seorang yang bekerja karena terpaksa, dia itu akan berpikir resign. Dia akan berpikir menjadikan kerja dia itu batu loncatan aja. Dia akan pindah ke tempat lain. Dia terpaksa di situ. Kalau seorang muslim melaksanakan perintah Allah terpaksa, maka ada waktunya dia meninggalkan perintah itu. Karena dia merasa masih nggak enak, masih disuruh sama orang tua, masih karena lingkungan ini dan itu. Bagaimana sekarang menjadikan kita mengamalkan agama dengan kesenangan hati, tanpa merasa terpaksa. Dan sampai hari ini, tidak sedikit muslim yang belum merasakan nikmatnya beragama. Apa sih enaknya Islam itu? Belum. Supaya merasakan itu, Nabi SAW mengatakan, thalathun, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara. Barang siapa yang mendapati tiga perkara ini, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Merasakan enak ternyata ya jadi orang Islam itu.
Apa 3 hal ini? Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala sesuatu. Jadi yang pertama adalah cinta. Kita sudah cinta nggak sama Allah? Apakah kita merasa aturan Allah ini memberatkan? Kalau kita cinta sama Allah, subhanallah, orang yang mencintai, apapun yang diminta oleh kekasihnya, dia akan turuti. Diperintahkan untuk mendaki gunung, dia akan mendaki gunung. Diperintahkan untuk menyeberangi lautan, dia akan seberangi demi yang dia cintai. Apakah kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya? Karena kalau belum, maka tugas kita adalah mempelajari siapa sih Allah itu. Apa sih yang Allah berikan kepada kita sehingga Anda harus cinta sama Allah Azza wa Jalla? Kita tuh kalau cinta sama orang, ada orang yang berbuat baik sama kita. Dia kasih kerjaan buat kita. Dia kasih uang tiap bulan sama kita. Dia kasih rumah sama kita. Dia kasih mobil, kasih segala-galanya. Kalau orang itu minta sesuatu sama kita, mungkinkah kita akan lamban merespon keinginannya? Nggak akan. Dan kalau kita ingat semua yang ada di tubuh kita itu pemberian Allah Azza wa Jalla. Kedua mata yang bisa melihat. Kedua telinga yang bisa mendengar. Dua bibir, lisan yang dengannya kita bicara. Itu Allah yang kasih. Bukan tempat kerja kita. Bukan bos dan atasan kita. Bukan orang tua kita. Maka syarat pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari segala-galanya. Pelajari tentang Allah dengan asma'ullah al-husna. Dengan membaca ayat-ayat Allah. Dengan merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Supaya engkau tambah cinta sama Allah. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Bicara cinta lagi. Kebanyakan hubungan kita ini kepentingan. Kenapa Anda berkawan sama fulan? Kenapa Anda bersahabat sama fulan? Kepentingan. Bukan karena cinta. Tapi kalau cinta karena Allah lagi, subhanallah, kita tidak akan bersahabat kecuali dengan orang-orang yang mencintai Allah. Sehingga kita menciptakan lingkungan yang nyaman gitu loh. Kumpul sama orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa an yakrah an ya'uda ilal kufur. Dia harus benci dengan kekufuran. Benci. Sebagaimana kebencian dia untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah dipaksa untuk keluar dari Islam. Disiksa. Bukan dikasih uang, disiksa dia. Dia tetap mengatakan ahadun ahad. Dia nggak mau lagi balik kepada alam kegelapan dia. Nggak mau lagi. Bagaimana tukang-tukang sihir Fir'aun. Ribuan jumlah mereka. Diancam sama Fir'aun. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Aku akan potong kaki dan tangan kalian secara silang. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Aku akan salib kalian di pohon-pohon kurma. Apa kata tukang sihir Fir'aun? La dhair, enggak masalah engkau melakukan itu. Kita ini punya salah sama Allah, kata dia. Dan kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kami. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Sehingga disiksa pun, dipotong-potong tukang sihir itu sama Fir'aun. Mereka tetap tidak kembali kepada kekufuran. Apakah kita sudah seperti itu? Jadi kalau tadi dikatakan kadangkala kita ini hanya memperbaiki zahir kita. Sekarang bagaimana kita memperbaiki hati kita. Wadah cinta, wadah semua keindahan. Dengan cara ya terus mengenal Allah Azza wa Jal. Berdoa meminta kepada Allah Jalla Jalaluh. Tadi berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Merenungkan ciptaan Allah. Semoga dengan cara itu hadir tuh keimanan. Dan kita tidak lagi berbuat karena terpaksa. Tapi kita melakukan semuanya karena cinta. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pak Ustadz mengingat waktu tinggal 10 menit lagi. Pertanyaan langsung kita pilih. Boleh Pak Ustadz menjawab pertanyaan yang di chat itu
cukup banyak, ada 42. Masya Allah. Bisa ditampilkan di Mungkin dokter baca, Dok, Pak Ustadz. yang dipilih sama dokter. Yang dipilih sama saya ada 3. Silahkan, Dok. Nah, Yang pertama, pakai baju renang atau olahraga. Bagaimana untuk wanita secara hukumnya. Kemudian pakaian laki-laki yang memakai sutra bercampur atau memakai pakaian sutra pada acara-acara khusus saja. Jadi bukan untuk pakaian keseharian. yang kedua tadi, Dok, masalah sutra. Ya. Yang ketiga, cara menasehati putri-putri kita untuk berpakaian yang sesuai dengan muslimah. Mungkin itu 3 pertanyaan. Kiranya Pak Ustadz berkenan untuk menjawabnya. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, hibati fillah. Kalau bicara pakaian renang ya, jadi memang ada mungkin pandangan sebagian orang yang berpandangan bahwasanya yang penting itu berpakaian sopan. Kalau lagi ada acara pengajian ya pakai jilbab. Kalau ada acara umpamanya rapat, kondangan ya sesuai baju yang dipakai. Kalau berenang ya pakai baju renang gitu loh. Itu pakaian yang sopan menurut sebagian orang. Allah sudah menjelaskan tentang batasan aurat. Sehingga kalau bicara perempuan, bajunya itu di hadapan laki-laki ya kita bicarakan ya. Pakaiannya itu nggak boleh membentuk tubuhnya. Nggak boleh menyingkap auratnya. Nggak boleh tipis, transparan, tembus pandang. Kalau dia bersama wanita-wanita lainnya, jadi aurat wanita bersama wanita, itu jumhur ulama berpendapat antara pusar sama lutut juga. Antara wanita dengan wanita. Karena perempuan itu kadang-kala butuh menyusui anaknya di depan saudara perempuannya, di depan kerabatnya umpamanya. Yang perempuan, maka dia kadang-kala ketika menyusui tersingkap dadanya. Jadi kalau sesama wanita tentunya berbeda. Tapi kalau di depan laki-laki tetap nggak boleh jemaah. Sehingga perempuan hendaknya ketika berpakaian, pakai baju olahraga umpamanya kadang-kala naik sepeda dia merasa ini kan lagi sepedaan Ustaz ya, pakai legging yang press body ya. Tapi dia pakai jilbab. Namun lekak-lekuk tubuhnya masih nampak. Dia masih menggoda sebenarnya. Padahal tujuannya pakaian itu menutup auratnya. Tujuannya itu gitu loh. Jadi itu mungkin yang perlu diperhatikan buat para wanita. Dipelajari lagi seperti apa sih. Jadi bukan sekedar ikut tren ya. Karena Anda lihat di beberapa masyarakat ini ya gitu. Ketika ada acara pengajian pakai jilbab semuanya. Dipikir ini yang sopan gitu. Karena memang pengajian, kalau lagi acaranya berenang ya pakai baju berenang mereka. Maka tolong dibaca lagi, pelajari lagi. Tadi ayat-ayat yang sudah disampaikan sama dokter di awal juga. Ada di surat An-Nur, ada di surat Al-Ahzab, di surat Al-A'raf ya. Agar kita ketika berpakaian itu sesuai dengan aturan sang pencipta. Bukan perasaan dan kemauan kita. Tradisi dan budaya yang ada apabila tidak bertentangan dengan agama, diakomodir. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, ya mau tidak mau. Perintah Allah yang lebih didahulukan. Karena dia yang menciptakan kita, sehingga dia punya kekuasaan mutlak atas diri kita. Tapi kebanyakan manusia nggak taat. Adapun yang kedua, bicara pakaian laki-laki. Kalau dikatakan pakaian laki-laki ini bercampur, sutra bercampur, boleh pakai sutra bercampur, tapi jumlah sutra yang ada di pakaian itu tidak boleh lebih dari 4 jari ini. Walaupun kadang-kala dipakai di mananya, dipakai di lehernya, di sininya umpamanya, atau kadang-kala orang pakai dasi dari sutra, pokoknya nggak boleh lebih kata Nabi SAW, sebagaimana Umar tadi berceramah mengingatkan. Jadi ketika sahabat mulai sampai ke negeri Syam, yang dulunya sahabat Nabi bajunya kasar-kasar. Ketika Islam sampai ke Syam,
Sampai ke Persia mulai banyak baju-baju dari sutra, baju-bajunya raja, ya, baju-bajunya pangeran. Maka diingatkan sama Umar, yang diperbolehkan itu buat para wanita, kalau laki-laki boleh, tapi tidak lebih dari 4 jari. Dan subhanallah jamaah, banyak baju yang bagus. Kenapa kita harus pakai sutra? Tadi juga dikatakan ini nggak dipakai selalu, Ustaz. Iya. Jadi pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibelikan sama Umar pakaiannya raja, pakaian yang terbuat dari sutra. Maka Nabi Alaihissalam mengatakan ini pakaian untuk orang-orang yang tidak punya bagian di akhirat nanti. Jadi orang-orang kafir boleh pakai baju itu mereka, tapi Muslim nggak boleh. Banyak pilihan yang lainnya, silahkan dipilih. Yang bagus-bagus juga banyak. Sekali lagi, ketika berpakaian jangan ada kesombongan dan jangan ada berlebih-lebihan dalam berpakaian. Sutra sekali lagi dilarang buat kaum laki-laki. Kalaupun mau dipakai hanya boleh jumlahnya 4 jari ini. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menasihati putri-putri kita dalam urusan berpakaian? Ahibati fillah, kita tahu ya bagaimana media ini membentuk cara pandang atau pola hidup di diri kita dan anak-anak kita. Ketika yang dilihat oleh anak-anak kita itu drakor, mau tidak mau itu akan berpengaruh kepada kehidupan mereka. Bagaimana Korea Utara itu memerangi drakor agar rakyatnya tidak punya budaya orang-orang korsel. Karena korut kata mereka, kita punya budaya sendiri, kenapa kita harus ikut budaya mereka? Ini orang-orang sama-sama non-muslim ya, mereka nggak mau dengan budaya yang mempengaruhi budaya mereka. Bagaimana dengan muslim? Dengan budayanya yang orang-orang tidak beriman. Sehingga kalau yang dilihat drakor, orang itu akan kepingin dengan gaya rambutnya, gaya riasnya, gaya pakaiannya. Ada usaha ke sana. Alam sadar itu terpengaruh gitu loh. Maka cara menasihati putri-putri kita adalah dengan menumbuhkan keimanan di diri mereka. Sampaikan bahwasanya yang memerintahkan untuk berjilbab ini bukan ibu, nah. Bukan bapak. Tapi Allah Azza wa Jalla. Ana ingat dengan sebuah cerita di Timur Tengah sana ya. Sama di Timur Tengah sana, di beberapa negara itu, jilbab itu juga baru muncul. Bahkan ada usaha supaya orang nggak pakai jilbab. Ya mungkin bukan baru muncul ya, tapi usaha agar yang sudah berjilbab tidak pakai jilbab. Dengan ditebarkannya pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ada seorang siswi, mungkin sudah SMP, dia sekolah pakai jilbab. Ternyata di sekolahan itu aturannya nggak boleh pakai jilbab. Sang ibu guru ketika melihat anak itu pakai jilbab dikasih tahu, besok nggak boleh pakai jilbab lagi ya. Jadi sekolah ini memang nggak boleh pakai jilbab. Ini sekolahan murid-muridnya muslimat, gurunya muslimah, kepala sekolahnya muslim. Jadi kira-kira seperti yang terjadi di negeri kita dulu tahun 80-an ini disebutkan dokter tadi, itu kepala sekolahnya, rektornya muslim ya, dekannya muslim. Tapi yang muslimah nggak boleh pakai jilbab. Presidennya muslim, menteri-menterinya muslim, ketua MPR-nya muslim, ketua DPR-nya muslim. Tapi karena ada kurangnya ilmu mungkin seperti itu. Akhirnya ini putri ketika dia pulang dia ngomong sama ibunya, ibu kata bu guru nggak boleh pakai jilbab. Lalu kata ibunya, nak, engkau tahu siapa yang nyuruh engkau pakai jilbab? Kata, enggak. Allah loh nak yang nyuruh engkau. Allah itu yang memberikan kedua mata bagimu. Yang memberikan rambut yang indah buat engkau. Yang memberikan kedua tangan, memberikan kaki, memberikan semuanya kepada. Engkau mau nurut sama siapa? Sama bu guru, mau apa sama Allah? Kata anak ini, ya sama Allah lah ibu, kata dia. Besok pagi dia pakai jilbab lagi, berangkat
dia sekolah. Ketika dia masuk kelas, bu gurunya yang lihat nih anak pakai jilbab, marah. Ini namanya guru ya, dia merasa anak didiknya ini menentang gitu. Menentang dan menantang ibu guru. Dicaci maki. Ini anaknya dimarahi di depan kawan-kawan. Akhirnya nangis nih anak. Dia menangis ya. Tersengguk-sengguk dia sambil mengatakan, man uti anti amhuwa. Siapa yang harus aku taati kalau gitu? Engkau atau dia? Sang ibu guru diam akhirnya. Berarti anak ini pakai jilbab bukan keinginannya sendiri. Ada yang nyuruh nih anak. Ditanya sama ibu gurunya, siapa yang kau maksud dengan dia? Kata anak ini, Allah yang menciptakan aku dan menciptakan engkau. Siapa yang harus aku taati? Diam bu guru. Allah yang memberikan segalanya. Akhirnya sang ibu guru mendatangi ibu anak ini. Dalam kondisi sang ibu guru sudah pakai jilbab. Dan dia berterima kasih kepada ibu anak ini dan kepada anak ini yang telah mengingatkan kembali bahwa kita ini adalah hamba Allah Azza wa Jalla yang seharusnya taat dan patuh kepada Allah. Jadi bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita keimanan kepada Allah. Kalau kita berpakaian ini bukan karena keinginan kita, tapi perintah Allah gitu loh. Aturan Allah. Kita sama aturan manusia taat, patuh. Taat sekali karena kita takut nanti di PHK kalau dia seorang pegawai ya. Takut di SP. Tapi sama Allah kadang-kala kita cuma Allah. Atau karena kita nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Mungkin seperti itu dok. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, waktu yang sudah habis memang. Karena ceramah ini, tausiah ini begitu padat berisi, saya kira sudah sulit untuk mendapatkan kesimpulan. Tapi oleh karena tugas moderator memang harus menyimpulkan, maka bolehlah sedikit saya simpulkan bahwa pakaian tidak ada panduannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, berfungsi menutupi aurat untuk membedakan dari binatang. Dua, untuk membedakan identitas muslimin muslimah dengan yang lain. Pakaian bisa melindungi dari gangguan orang lain maupun penyakit. Pakaian untuk menunjukkan keagungan, kemuliaan si pemakai, apalagi terhadap saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu semua, pakaian terbaik adalah pakaian takwa. Dalam hal ini boleh jadi takwa yang dimaksud adalah berpakaian dalam berpakaian adalah yang menuruti kaidah-kaidah atau syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira cukup sekian. Terima kasih sekali pada Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah yang telah berkenan memberikan mengisi ceramahnya kajian di sore ini. Sebagai penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.